Dan kali ini kita masuk kepada silsilah Syekh Khatib Mantoh. Ini merupakan silsilah yang ada hubungannya dengan kerajaan di Madura Barat. Nah, perlu diketahui bahwasanya Madura Barat pada saat itu adalah yang termasuk Sampang dan Bangkalan. Dan untuk Madura Timur adalah Pamekasan dan Sumenep. Baiklah, kita akan dengarkan dari ahlinya. Silakan, Pak. Baik, jelaskan mungkin sekilas. Ini silsilah dari Syekh Khatib Mantoh ini dengan istri Nyai Ratbayu. Kita bahas kalau yang dari ini dari Syekh Khatib Mantoh ini sendiri, memang awalnya dari Maulana Ibrahim Asmakundi, mempunyai putra, diantaranya ini Maulana Ishaq dan Sunan Ampel alaihi rahmatullah, Sunan Ampel. Nah, sedangkan Maulana Ishaq ini mempunyai putra, diantaranya Sunan Giri atau Raden Paku, bukan di Gresik. Nah, terus Sunan Ampel ini mempunyai putri yang namanya Nyai Murtosia. Nah, jadi perkawinan Sunan Giri sama Sunan Nyai Murtosia ini akhirlah diantaranya putranya Sunan Kulon dan lain-lain. Sunan Kulon ini mempunyai putra dan putri, diantaranya Syekh Khatib Mantoh atau Syed Zainal Abidin. Nah, sedangkan yang putri namanya Nyai Gede Gedaton. Nah, sedangkan Syed Khatib Mantoh ini atau Syed Zainal Abidin mempunyai putra dengan Syed Abdullah. Kata orang Kuanyar ini Pujuk Lembung Kuanyar. Ini makamnya di sekitar desa Sumur Kuning, Lembung Kuanyar. Nah, sedangkan Nyai Gede Gedaton ini mempunyai putra, diantaranya Sunan Cendana yang ada di Kuanyar. Nah, Sunan Cendana ini mempunyai putra dan putri, diantaranya Nyai Siti Aminah dan Syed Abdul Latif, ini ada di Sumenep. Jadi perkawinan dari putra Syed Khatib Mantoh atau Zainal Abidin ini yang namanya Syed Abdullah dengan Nyai Siti Aminah ini dikaruni putra dan putri sebanyak 13 orang. Nah, inilah yang banyak menerorkan ulama-ulama besar di Jawa maupun di Madura. Nah, diantaranya ini termasuk cucu dari Syekh Khatib Mantoh ini, terutama Syekh Muhibbuddin ini berkedudukan di Brumbung Manyar. Terus Nyai Labuan ini pesisir Sampang di daerah Serese. Terus Nyai Maryam ini Toronan. Nyai Muniroh ini Sumur Kuning di daerah Kuanyar. Nyai Kuanyar ibunda dari Nyai Mendris. Nyai Cirngi ini pun juga di Sumur Kuning. Nah, terus Nyai Kominah istri Pujuk Manci. Terus Syed Abdurrahman. Nah, Syed Abdurrahman ini ada di Angsokah Biga. Nah, terus Nyai Kodih. Nah, Nyai Kodih ini leluhur dari Kiai As'ad Situbondo. Ini. Nah, terus Pujuk Sajid, terus Pujuk Kumbing, Nyai Pracian Sampang, yang terakhir Nyai Berembang di Sumenep. Ini berdudukan di Kaliangat Sumenep ini. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, sekarang menjak ke Syed Abdurrahman. Nah, Syed Abdurrahman ini mempunyai keturunan
turunan, diantaranya Pujuk Sorof turunan Pamekasan, terus mempunyai putra Pujuk Amin Buker. Pujuk Amin ini mempunyai putra lagi namanya Pujuk Ja'far Shodiq di Bangkalan. Terus Ja'far Shodiq ini mempunyai putra lagi namanya Kiai Nasiron di Bangkalan juga. Kiai Nasiron mempunyai putra namanya Kiai Haji Muhammad Yakub Bangkalan. Terus turun lagi ke Kiai Haji Muhammad Yasin Kepang Bangkalan, inilah menantu dari Syekhona Holil. Nah, sedangkan Pujuk Kumbing ini Gunung juga ada di daerah Ika ini, enggak dulu di Kuanyar, di mana? Di Plika. Nah, mempunyai putra namanya Pujuk Tokang atau Tandus Konang Timur. Nah, ini terus mempunyai anak lagi namanya Pujuk Ja'far Shodiq Kekotoh. Yang terakhir Kiai Sobahul Khair atau Pujuk Reng di Ika. Nah, sekarang kita bahas dari istri Syatib Manto ini. Nah, dari Syatib Manto ini adalah namanya Ratu Ayu, Raden Ratu Ayu. Ratu Ayu ini adalah putri dari Ki Lembah Dhuwur, hasil perkawinannya dengan Nyai Sekar Kedaton. Nah, dengan Ki Lembah Dhuwur itulah putra dari Adipati Prakelbe. Adipati Prakelbe adalah putra dari Kiai Demung. Kiai Demung adalah putra dari Raden Aryo Pojo. Nah, Syekh Manto ini atau Syekh Zainal Abidin ini mempunyai istri namanya Raden Ratu Ayu. Nah, Raden Ratu Ayu ini putri dari Ki Lembah Dhuwur sama Nyai Sekar Kedaton. Nah, sedangkan Ki Lembah Dhuwur sendiri ini adalah putra Adipati Prakelbe. Adipati Prakelbe adalah putra dari Kiai Demung. Kiai Demung adalah putra dari Raden Aryo Pojo. Nah, sedangkan Nyai Sekar Kedaton ini adalah putri dari Joko Tingkir. Hasil perkawinannya dengan putri Sultan Demak II, hal ini Sultan Trenggono. Nah, ini. Nah, Sultan Trenggono ini adalah putra dari Raden Patah bin Prabu Kertabumi. Nah, mempunyai istri namanya Nyai Mortosimah binti Sunan Ampel. Nah, sehingga istri dari Raden Patah ini adalah putri dari Sunan Ampel, istrinya ini Nyai Mortosimah ini. Nah, sedangkan dari Joko Tingkir sendiri, kalau tarik ke atas ini Joko Tingkir adalah putra dari Ki Gede Penging. Nah, Ki Gede Penging ini mempunyai ibu. Ibu ini adalah putra dari Brawijaya. Nah, semuanya bersumber dari Brawijaya. Nah, sekarang kembali ke Syatib Manto itu sendiri. Dalam perkawinannya memang penyebaran agama Islam ini di mana di Madura, Syatib Manto ini memang awalnya di daerah Bangkalan. Nah, di sana pertama kali Syatib Manto bukan Syatib Manto namanya Khotib Pekebunan, disesuaikan dengan daerah beliau tinggal. Nah, setelah dari Khotib Pekebunan ini bergeser lagi ke daerah Arosbaya. Arosbaya berganti lagi nama Khotib Arosbaya. Nah, setelah berapa lama kemudian disitulah akhirnya diambil mantu sama ini Raja Madura Barat, hal ini Ki Lembah Dhuwur. Nah, ini menantu mertuanya ini. Nah, setelah kawin sama Ratu Ayu ini akhirnya diperintahkan untuk pindah ke Sampang, karena Sampang pada waktu itu Raja Sampang itulah masih putra dari Ki Lembah Dhuwur, hal ini namanya Pangeran Sindinggili, berkisaran 1500 berakhir 92. Nah, kemungkinan peranan dari Syatib Manto ini karena kerajaan itu memang ada suatu, kalau seperti sekarang ada staf-stafnya, nah di keraton itu, sehingga
peranannya Syekh Hikmanto ini di kerajaan adalah suatu penghulu. Nah, penghulu yang membidangi masalah perkawinan atau masalah hukum keagamaan, termasuk menjadi khotib di masjid, sehingga berkaitan keagamaan ini. Kalau yang Syekh Hikmanto ini membidangi di dalam kerajaan, karena di kerajaan ini terdiri dari berapa staf. Kalau sekarang, kalau dulu lurah keraton. Nah, lurah keraton ini membawai beberapa menteri, menteri opas. Kalau sekarang kemungkinan staf keamanan, kemana raja itu akan berangkat, beliau yang ini yang mengawal staf keamanan ini. Nah, terus menteri kusir. Nah, kalau sekarang mungkin berhubungan mobil, berkaitan dengan mobil kemana raja itu, barulah ini menteri kusir ini yang mengkoordinir. Nah, terus ada juga menteri kesenian kalau sekarang. Kalau dulu menteri gamelan dan menteri wayang. Nah, sehingga di keraton ini peranannya Syekh Hikmanto ini di kerajaan yaitu untuk menjadi penghulu, menjadi khotib di masjid, dan juga menyelesaikan masalah-masalah hal menyangkut keagamaan. Sehingga beliau sama istrinya wafat di daerah sini Magetan, sehingga beliau dikuburkan di sebelah utara Masjid Magetan sampai sekarang pun. Nah, sedangkan Syekh Hikmanto sendiri ini mempunyai karomah, yang dikagumi oleh masyarakat Madura pada umumnya. Ini karomahnya ini namanya Sungai Rajih. Sungai Rajih. Rajih apa itu? Itu menurut ceritanya ini dapatnya ilmu ini di sungai besar. Nah, kalau menurut ceritanya ini beliau ini bertapa selama 40 hari di Sungai Raja itu, sehingga didatangi seekor buaya. Jadi beliau itu bertapanya di mulut buaya, di dalam buaya. Jadi dikasih amalan itu tidak boleh ditulis, hanya dihafalkan. Bahkan amalan itu tidak bisa dibaca di bawah rumah, harus di luar halaman bacanya itu. Pantangan kalau dibaca di dalam semacam di dalam rumah. Jadi karomah-karomahnya orang Madura yang masuk ke ilmu ini yaitu, cuma larangan pertama ya jangan sampai berzina, berbohong, minum segala macam. Ini karomahnya ini sampai sekarang masih dikeramatkan di daerah Sampang dan sekitarnya. Di mana tadi Sungai Raja itu? Nah, kalau di Sungai Raja yang pernah saya mengantarkan jemaah itu termasuk Desa Kubu. Nah, kalau dari arah sini ke barat, dari sini ini dibatasi satu desa, Desa Angsari, baru Desa Kubu. Menurut informasinya dapatnya itu di Sungai Raja situ, dapatnya ilmu ini. Nah, menurut ada sebagian orang katanya itu adanya merupakan dari Nabi Allah Khidir, mungkin menjelma menjadi buaya. Caranya gimana itu untuk ke sungai Raja itu? Ya itu mungkin bertapa di sana, di tempat itu bertapaannya itu. Karomanya kepada orang lain mungkin? Ya karomanya orang lain ya itu, jangan sampai katakan. Apakah dia merupakan bisa jadi ilmu kebal? Iya, diantaranya itu. Ilmu kebal atau juga bisa mendatangkan rezeki. Jadi antaranya ya ilmu kekebalan tadi untuk membentengi diri. Ya. Tapi jangan sampai itu kabur, jangan sampai tapi kalau dia terpaksa ya harus, jangan melangkah satu langkah pun, jangan mundur. Jadi apa ininya akibatnya kalau dia melanggar satu perintah gitu? Ya tapi itu kalau menurut informasi ini katanya kulitnya akan melupas. Kalau melanggar diantaranya terutama berzina. Ini memang pernah saya dengar ini cerita sungai ini yang mandi, apabila mandi di situ dan dia akan melanggar ketentuan yang telah disepakatin atau janji-janji itu, dia badannya akan melepuh. Iya, ya ini. Nah dia amalan di Sungai Raja. Ternyata ini adalah dari Syekh Hikmanto. Di sini memang banyak dulu digunakan oleh
orang Madura untuk ilmu kekebalan. Iya. Jadi apabila kita sudah ikut aturan dari Syed Khatib Manto dan tidak boleh melanggar yang dilarang oleh agama, ya, terutama perzinahan, itu badannya akan hancur melepuh. Jadi demikian tadi kita membahas silsilah Syed Khatib Manto dengan istri Nyai Ratu Ayu, dengan karomah dari Syed Khatib Manto, ya, yang banyak terkenal di Madura, terutama zaman dulu, zaman kerusuhan. Jadi banyak menggunakan ini untuk ilmu kekebalan. Tapi apabila sudah masuk dalam ranahnya ilmu Syed Khatib Manto, kita tidak boleh melanggar semua aturan-aturan yang diajarkan oleh Islam. Kalau kita melanggar, contohnya melaksanakan suatu perzinahan, maka siap-siap untuk badannya akan melepuh. Ya, demikian untuk silsilah Syed Khatib Manto. Melihat silsilah Raja dan Leluhur Madegan Sampang. Silakan Pak Ustadz diterangkan ini masalahnya. Ini pertama ini adalah Prabu Kertabumi ini. Nah, Prabu Kertabumi ini adalah putra Majapahit terakhir. Nah, Prabu Kertabumi ini mempunyai 3 istri, diantaranya ini Darwati mempunyai putra namanya Lembu Petang. Inilah yang berdomisili di awal di Madegan, menjadi Kabituo di Madegan ini, diperkirakan di abad ke-14. Terus istri yang kedua namanya Endang Sastapuro, ini dari Gunung Ringgit, mempunyai putra namanya Raden Aryo Damar atau Aryo Lila, ini menjadi sultan di Palembang. Terus yang istri yang ketiga namanya Dewi Kian, ini dari Cina, mempunyai putra namanya ini antaranya Raden Patah atau Raden Hasan yang ada di Adipati Demak. Sekarang kita masuk ke daerah Madegan. Nah, Lembu Petang ini pada waktu itu sama masyarakat Madegan ini diangkat menjadi Kabituo karena beliau ini masih ada keturunan dari Majapahit. Nah, setelah beliau ini menetap di sini, sehingga beberapa tahun kemudian akhirnya kekuasaan diserahkanlah kepada putranya. Ini mempunyai putra 3, yang satu Raden Aryo Menger, Raden Aryo Mengo, terus Raden Ratu Dewi. Nah, setelah beliau pindah ke Ampel, ke daerah Surabaya, tepatnya di Ampel, kekuasaan ini diserahkan kepada putra sulungnya, yaitu Raden Aryo Mengar. Nah, yang saudaranya satunya ini menjadi raja di daerah Lawangan Daya di Pamekasan. Sedangkan putri yang ketiga ini, Raden Ratu Dewi, ini adalah kawin sama putra dari Sunan Giri namanya Maulana Amirul di sini. Nah, terus kita geser, setelah pemerintahan Aryo Menger ini diserahkanlah lagi kepada putranya, yaitu Raden Aryo Partikal. Nah, Raden Aryo Partikal ini menguasai diantaranya desa Madegan sendiri, terus Pulau Mandangin, terus sama desa Aing Sare kekuasaannya ini. Nah, dari Aryo Partikal inilah kawinlah sama Raden Nyai Ageng Budo. Raden Aryo Partikal ini mempunyai putri namanya Raden Aryo Partikal, Nyai Ageng Budo.
Nah, Nyai Ageng Budo ini kawin sama Raden Aryo Pojo. Raden Aryo Pojo ini masih keturunan dari Aryo Damar. Nah, tapi kalau tarik dari bawah, Raden Aryo Pojo ini putra dari Raden Aryo Kedut. Nah, Raden Aryo Kedut ini putra dari Raden Aryo Timbul. Nah, Raden Aryo Timbul ini putra dari Aryo Minaksenoyo. Aryo Minaksenoyo adalah putra dari Aryo Damar ini yang ada di Palembang. Nah, perkawinan Raden Aryo Pojo ini sama Nyai Ageng Budo ini dikaruniai 2 orang putra dan putri. Di antaranya yang satunya Ki Demung. Nah, Ki Demung ini kalau makamnya ada di daerah Pelakaran. Nah, Pelakaran daerah Arosbaya. Nah, sedangkan yang satunya jadi menjadi istri Pangeran Jemberingin. Jadi di ada daerah Pamekasan, masuk kecamatan Kabupaten Pamekasan ini. Kekuasaan yang dari Aryo Pojo ini bukan langsung ke putranya, bukan, karena Ki Demung ini kawinlah sama Nyai Sumekar. Nyai Sumekar ini adalah dari Arosbaya, dari desa Pelakaran Arosbaya. Ini perkawinan Ki Demung sama Nyai Sumekar ini lahirlah diantaranya 5 orang putra, diantaranya Raden Adipati Pramono. Nah, ini jadi kuasaan di Sampang ini dari Aryo Pojo bukan langsung ke putranya, tetapi dikasihkan sama ini cucu yang paling tertua ini, Adipati Pramono. Nah, terus yang satunya saudaranya Raden Aryo Kiai Pratono, terus Kiai Penangkan, Kiai Pratali, terus yang terakhir Raden Aryo Adipati Prakelbe. Nah, sekarang kita bahas yang di Sampang. Nah, Raden Aryo Adipati Pramono ini kawinlah sama Raden Nyai Banu. Nyai Banu ini putri dari ini Raden Aryo Mengo, dari cucu dari Lembu Betang ini, Nyai Banu ini. Nah, Nyai Banu sama Adipati Pramono ini dikaruniai putra yang bernama Pangeran Bonorogo, atau disebut sama orang Madura Pangeran Dentuk. Ini yang ada di Pamekasan ini. Nah, Pangeran Bonorogo ini mempunyai putra dan putri, diantaranya Pangeran Panembahan Ronggo Sukowati. Ini penguasa di Pamekasan ini, Pangeran Ronggo Sukowati ini. Terus yang kedua, ini Adipati Pemadegan, kata orang Sampang ini disebutnya Siding Langgar ini. Ini makamnya di persis belakang Peimaman Masjid Madegan ini, Pangeran Langgar ini. Terus Pangeran Nur, terus Datu Mayang ini, ada Datu Mayang. Dari perkawinan Adipati Pemadegan ini sama putri dari Pangeran Padusan dikaruniai putra namanya Raden Ilyas. Nah, setelah dewasa menjadilah Pangeran Batu Putih II. Nah, sedangkan Pangeran Ronggo Sukowati ini kawin sama Raden Ayu Kumala Intan. Nah, Raden Ayu Kumala Intan ini masih satu garis sama Sunan Giri, Kikit dari Sunan Giri. Saudaranya ini Intan punya putra Pangeran Cimat sama Raden Ayu Pacar. Ini ada di Pamekasan ini. Nah, Ayu Pacar ini kawinlah sama Raden Abdullah, punya putra Pangeran Cokronegoro. Ini ada di Pamekasan semua. Nah, sekarang menginjak ke Adipati Prakelbe. Adipati Prakelbe ini adalah raja di Bangkalan pada waktu itu. Adipati Prakelbe ini mempunyai istri 3 orang, diantaranya Nyai Hangsuko. Nah, ini dari Pamekasan.
Yang kedua Nyai Padopo, ini pun juga dari sini, ada di Magetan. Terus yang terakhir ini Nyai Ageng Mama. Nyai Ageng Suko ini mempunyai putra namanya Pangeran Buluyo. Dan Buluyo punya putra istri Pangeran Purboyo. Dan Purboyo punya istri putra namanya istri Adipati Mertosari. Ini mempunyai putra lagi namanya istri dari Pangeran Santomerto. Ini kebanyakan perempuan. Nah, sedangkan istri yang kedua, istri dari Adipati Prakalba ini adalah Nyai Padopo. Nyai Padopo ini mempunyai putra namanya Pangeran Suhro. Pangeran Suhro ini ada di Jemburingin di Pamekasan, sekitar Propo. Jemburingin. Nah, inilah keturunannya mempunyai putra namanya Adipati Mertosari. Nah, Adipati Mertosari ini makamnya berada di Kelurahan Kerangdalam ini. Nah, ya ini satu ibu. Di situ Pangeran Santomerto, dulunya wakil dari Pangeran Cakraningrat I, wakil penguasa di Sampang. Setelah Cakraningrat diangkat menjadi Raja Madura, habis itu Nyai Narantuko, terakhir Nyai Ronggo Pradono. Nah, sedangkan yang istri yang ke nomor 3, Nyai Ageng Mama ini mempunyai putra namanya Ki Lembah Dhuwur. Disebutnya juga Pratano. Ini mempunyai saudara 3 orang, 1 Ki Lembah Dhuwur, 2 Ki Prakoso, terus dari Kiai Pranoto, Prakoso dan Pranoto. Lagi Lembah Dhuwur ini setelah menjadi raja di Madura Barat, ya, kawinlah sama putri Sekar Kedaton. Inilah putri dari Joko Tingkir atau Pangeran Pajang. Ini permaisurinya, putri dari Sunan Joko Tingkir atau Sultan Pajang, dikaruniai 6 orang anak, putra dan putri, diantaranya Pangeran Sindinggili. Nah, Pangeran Sindinggili ini menjabat dalam penguasa Sampang ke-3, Raden Koro, atau disebutnya Pangeran Tengah. Nah, Pangeran Tengah ini nih kawin sama Ratu Ibu. Nah, ini Ratu Ibu. Nah, terus habis Raden Koro ini Pangeran Mas. Nah, Pangeran Mas ini adalah bapak dari Aji Gunung ini, Pangeran Aji Gunung ini, Pucuk Aji Gunung, terletak di daerah Kelurahan Gunung Sekar, kota. Nah, terus Ratu Mas, setelah Ratu Mas baru Pangeran Biga. Yang terakhir Raden Ayu, Ratu Ayu inilah mempunyai mempunyai suami namanya Syekh Hotep Mantoh, cucu dari Sunan Giri. Nah, istri yang selir dari Lembah Dhuwur ini mempunyai putra Adipati Pacangan, Pangeran Tumenggung, terus Pangeran Tumung, terus Pangeran Purwonegoro, terus Pangeran Atmonegoro, Pangeran Ronggo, Pangeran Mas Ayu Ireng, Raden Mas Nusantoro, Raden Mas Ayu Kuning. Nah, Mas Ayu Ireng ini kawinlah sama Pangeran Musarif bin Sunan Syarif Ahmad. Ini saudara dari ini Sunan Ampel ini, bin Maulana Ibrahim Asmukobali. Nah, sekarang menginjak dari perkawinan Pangeran Tengah. Nah, Pangeran Tengah atau Pangeran Tengah atau Raden Koro ini kawin sama Ratu Ibu. Nah, dikaruniai putra namanya Cakraningrat I atau Praseno. Nah, dari Pangeran Praseno Cakraningrat ini mempunyai istri namanya Syarifah Ambami, Ratu Ibu, air mata Ratu Ibu ini, air mata yang ada di Arsbaya ini. Ini pun cicit dari Sunan Giri.
Jadi ini masih cucu dari sebelah kiri karena Syarifah Ambame ini kakak beradik sama Raden Ayu Kumala-Intan. Nah, ini Raden Ayu Kumala-Intan. Nah ini sama-sama saudara Raden Ayu Kumala-Intan sama Syarifah Ambame. Dari perkawinan sama Cakraningrat ini dikaruniai ini Pangeran Cakraningrat II atau Pangeran Undakan yang ada di belakang Masjid Margan ini, makamnya ini. Terus Raden Atmonegoro, Raden Mantri, terus Raden Wironolo, istri Raden Mertopati, Raden Ayu Rondo. Jadi kalau yang ke Selir, nah Selir mempunyai putra namanya Pangeran Temungmulyo. Pangeran Temungmulyo, terus Saring Argopojo, Raden Sumutanoyo, istri Mospati, istri Megatsari. Nah, Pangeran Temungmulyo ini kawin sama cucu dari Joko Tuli. Jadi Pangeran Temungmulyo ini kawin sama cucu dari Joko Tuli, dikaruniai putra namanya Pangeran Trunojoyo sama Ratu Singopadu. Nah, Pangeran Trunojoyo ini mempunyai putra Raden Mulyokusumo dan Raden Sukro. Nah, sedangkan yang Ratu Singopadu ini Raden Tumenggung Garudo, terus Raden Mospati ini ada di sini di komplek Ratu Ibu makamnya. Terus Raden Purboyo juga ada di komplek makam Ratu Ibu. Terus Raden Ayu Sundari itu pun ada di komplek Ratu Ibu. Mungkin itu sekilas yang sejarah untuk Pandeglang dan sekitarnya. Terus saya lupa ada tambahan menyangkut ke arah Demak. Ini Raden Patah ini. Raden Patah ini mempunyai istri namanya Nyai Mertosimah, putri dari Sunan Ampel. Nah, dari perkawinannya Raden Patah sama Nyai Mertosimah Sunan Ampel ini dikaruniai ini Raden Ayu Ratumas, Pangeran Sabrangler, terus Sultan Trenggono, terus Raden Kanduruan, terus terakhir Raden Pamekasan. Nah, setelah Raden Patah ini wafat, kekuasaan di Demak diserahkan kepada ini putranya Sultan Trenggono ini, Sultan Demak II. Nah, mempunyai putra dan putri, diantaranya Sunan Prawata, Sunan Kalinyamat, terus putri Pangeran Timur, terus seorang perempuan ini putri. Nah, inilah kawin sama Pangeran Pajang, Joko Tingkir, istri yang terakhir. Anak yang terakhir yang perempuan ini kawinlah sama Pangeran Pajang ini, Sultan Pajang, Joko Tingkir. Nah, dari perkawinnya ini lahirlah putra Pangeran Benawa I, terus putri, terus Nyai Sekar Gedaton. Nah, Nyai Sekar Gedaton inilah kawin sama Ki Lemah Dhuwur, Raja Maduran Barat. Perkawinan dari inilah tadi putra dan putrinya, di antara 6 orang ini, diantaranya Raden Ratu Ayu ini istri dari Syekh Buta ini. Ini sekilas mungkin sejarah singkat di Madura dan Bangkalan dan Pamekasan. Kita meliput silsilahnya
Raden Koro. Atau Pangeran Tengah. Yang di sini nanti akhirnya adalah adanya silsilahnya Raden Panji Muhammad Nur. Raden Panji Muhammad Nur, ya. Nanti kita dengarkan dari kali sejarahnya di Sampang. Silakan Pak. Baik, kita kupas masalah silsilah Raden Koro atau Pangeran Tengah. Pangeran Tengah ini adalah putra dari Raja Madura Barat, hal ini Ki Lemah Luhur. Sekarang kita bahas tentang Raden Koro atau Pangeran Tengah. Raden Koro atau Pangeran Tengah ini yang berkuasa di Arosbaya. Punya suami namanya Ratu Ibu, putri dari Pangeran Zuhro Jembringin ini. Setelah perkawinan antara Raden Koro sama Ratu Ibu, putri dari Pangeran Zuhro, mempunyai putra yang namanya Pangeran Cakraningrat I atau Praseno. Dari Praseno ini mempunyai istri, yaitu Ratu Ibu Raden Syarifah Ambami. Ini masih cicit dari Sunan Giri. Dari perkawinan Cakraningrat dengan Ratu Ibu ini, Raden Syarifah Ambami mempunyai beberapa putra dan putri, diantaranya Raden Sumantri, Raden Joyonegoro, Raden Wironoto, Pangeran Cakraningrat II atau Pangeran Undakan, terus Raden Ayu Rondo, terus Ratu istri dari Mertopati. Setelah itu kepemimpinan Cakraningrat I ini diserahkan kepada putranya, yaitu Pangeran Cakraningrat II atau Pangeran Undakan. Pangeran Undakan ini mempunyai 3 putra, diantaranya Pangeran Cakraningrat III, Pangeran Cakraningrat IV, terus Raden Purwonegoro. Cakraningrat IV ini mempunyai putra lagi, diantaranya Raden Wirodiningrat sama Pangeran Cakraningrat V. Sedangkan Raden Wirodiningrat ini mempunyai putra yang namanya Raden Sutomo sama Raden Sujatmiko dan seterusnya. Sedangkan Cakraningrat V ini mempunyai 3 putra, antaranya Sultan Cokro Mangkurat, Raden Mulyokusumo, dan Raden Abdul Jamali. Dari Raden Mulyokusumo ini mempunyai putra namanya Raden Tumenggung Kusumo Diningrat I. Raden Tumenggung Kusumo Diningrat I inilah mempunyai putra, diantaranya Raden Tumenggung Kusumo Diningrat II atau Raden Tumenggung Baharuddin. Inilah Bupati pertama Sampang pada zaman jajahan Belanda. Terus yang kedua saudaranya Raden Mulyokusumo. Raden Tumenggung Kusumo Diningrat II ini atau Raden Tumenggung Baharuddin mempunyai putri namanya Raden Condro Pratikno. Raden Condro Pratikno ini mempunyai putra dan putri, diantaranya namanya Raden Panji Muhammad Nur. Beliau pernah menjabat Gubernur Jawa Timur di era tahun 70-an. Ini penggagas berdirinya Suramadu ini, di Muhammad Nur ini. Terus yang dari Pangeran Purwonegoro ini punya keturunan lagi, namanya Raden Purwonegoro Genta, Raden Purwonegoro Jering, Raden Purwonegoro Cedet, Raden Purwonegoro Angkei, Raden Adipati Purwonegoro. Sedangkan dari Ratu istri Raden Mertopati, terus mempunyai keturunan ke sini, Raden Arto Mertopati, Raden Demung Merto, Raden Kuwu, Raden Suryo Diwiryo. Mungkin inilah
silsilah dari Raden Koro dari istri Permaisuri. Nah, sekarang Cakraningrat II ini atau Praseno mempunyai istri selir. Nah, dari selir. Nah, putra dan putrinya diantaranya ini. Nah, istri Raden Megatsari, terus Raden Sumutanoyo, terus Raden Sinding Argopojo, Raden Demung Mulyo. Nah, terus istri Raden Megatsari ini mempunyai 2 putra, diantaranya Raden Suryo Diwiryo, terus Raden Temenggung Wirosari. Nah, sedangkan Raden Sumutanoyo ini mempunyai 6 turunan, Raden Surodipuro, Raden Dorpati, Raden Suryo Yudo, Ibunda Raden Usman, Ibunda Raden Bletup, Raden Kusumo. Nah, ini dari Raden Demung Mulyo ini mempunyai di antara 2 putra dan putri, diantaranya ini Pangeran Trunojoyo sama Ratu Singopadu. Nah, sedangkan Pangeran Trunojoyo sendiri mempunyai kurang lebih punya putra namanya Raden Mulyokusumo dan Raden Sukro. Nah, sedangkan dari Ratu Singopadu ini mempunyai 4 putra dan putri, antaranya Raden Tumenggung Ganudo, Raden Mospati, Raden Purboyo, dan Raden Ayu Sundari. Ini yang dari Raden Demung Mulyo. Nah, sedangkan istri Pangeran Mospati ini mempunyai 2 putra, diantaranya Pangeran Binung dan Pangeran Baja. Mungkin inilah sekilas silsilah dari Pangeran Tengah atau Raden Koro dengan Ratu Ibu, putri dari Pangeran Suhro Jemberingin. Jadi di sinilah silsilahnya Raden Panji Muhammad Nur yang dulu Gubernur Jawa Timur, yang penggagas pertama untuk pembangunan Suramadu, untuk pembangunan di Madura. Jadi dengan ada usaha atau gagasan beliau lah Madura ini bisa berkembang seperti sekarang ini. Jadi Raden Panji Muhammad Nur ini atau gubernur tahun 70 berapa Pak? Perkiraan di era 70-an. 70-an, nanti kita akan lihat di datanya ya. Ini dia merupakan silsilah urutan ke berapa dari ketujuh dari Cakraningrat I ada Praseno. Dari Pangeran Cakraningrat I. Ini turun ke Cakraningrat II. Cakraningrat II ya. Terus turun ke Cakraningrat IV. Ya. Turun ke Cakraningrat V. Terus turun lagi ke Raden Mulyokusumo. Nah, turun lagi ke Raden Tumenggung Kusumodiningrat I. Turun lagi ke Raden Tumenggung Kusumodiningrat II atau Raden Tumenggung Bahuddin Bupati Sampang pertama. Jadi ada turunan dengan Bupati Sampang pertama ya. Pertama. Nah, terus turun lagi ke Raden Condro Pratikno. Nah, turun lagi ke Raden Panji Muhammad Nur. Di sinilah dia yang gubernur ya, penggagas pengembangan Madura Jawa Timur tahun era 70-an. Nah, dia dari silsilah dari Raden Koro atau Pangeran Tengah. Demikian akan kita sambung dengan silsilah lain.